Sunina sananani wa sanamali wa zuwajihi wa ansari wa junudi wa susan zaina wa karomano sanali sanala sanalo sembali matudara cekali jinani ngazari wa syafi'an nabi maliki hambali an-nawi rafi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masari kelali la magharibiha zaina wa haji rahmani syabaki kanda muhammad dali ba'alwi asuri wa qurajmain sumaila rohai walidina mahatina wa jadadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadin muttasilin ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bi ulum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda ay zulmatan fagasainahum bizulmati fahum la yubsirun wa sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun yakni hawwabtahum al-labzu labzul istifham wal muradu bihi at-tawbih sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum yakni hum sawa'un hawwabtahum am lam tuhawwibhum la yu'minuna wa la yusaddiquna. Nazalatil ayatu fi bayanil ladzini matu fi bayani alladzina matu ala kufrihim wa qila fagasainahum ay a'mainahum a'maina absarahum anil huda. Abulis qauluhu ta'ala inna nahnu nuhyil mauta ay innallaha qadirun ala ihya'il mauta fi kulli anin kama fi kisati Uzair. Qala Allah ta'ala au kallazi marra ala qaryatin qala ba'duhum ma'nahu ihya'i laisa ka ihya'i Namruz li'annahu qala idh qala Ibrahimu innallaha yuhyil mauta qala Namruz ata ya ana ahyi kama yuhyi rabbuka kana pakana fi sijnihi unasun fa ukhriju pakutila ba'duhum wa ursila ba'duhum faradallahu alaihi biqaulihi au kallazi marra ala qaryatin ila akhirih. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya, lanjutan ayat berikutnya yaitu ya wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan
ya Allah berfirman, kami jadikan mimba ini aidihim, di antara mereka tuh orang-orang kafir, saddan, yaitu satu benteng ya, penutup ya. Nah, ya baina aidihim saddan wa min khalfihim saddan, dan juga di belakang mereka juga ada tutup tuh ya. Nah, apa artinya tuh ya? Ya, sini artinya saddan tuh aizul matan, yaitu gelap ya. Jadi Allah jadikan di depannya tuh orang-orang kafir itu ya, gelap, dan juga belakang gelap gitu ya. Fa'agsainahum, maka kami tutupin mereka bizulmati ya, dengan kegelapan ya, itu ya. Jadi mereka tuh orang-orang kafir ya, jadi nggak lihat ya, karena gelapnya nggak dapat petunjuk gitu ya. Fahum la yubsirun, maka mereka tuh tidak melihat itu. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, sama saja kamu ya kasih kabar yang menakutkan atau juga enggak kamu kasih kabar yang menakutkan. Artinya dikasih tahu ya yang menakutkan atau enggak sama aja, mereka enggak sadar, enggak mau nerima gitu ya, karena enggak dapat petunjuk gelap gitu ya, gitu. Anzartahum am tunzirhum ya, pahum ya gitu ya. Sawaun anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tetap tidak beriman gitu. Yakni khawwabtahum, artinya anzartahum, kamu kasih berita yang menakutkan, khawwabtahum gitu ya. Al-lafzu lafzul istifham, lafaz ini lafaz pertanyaan ya gitu ya. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata anzartahum itu alif pertama, hamzah pertama, hamzah istifham ya, apakah gitu ya. Nah, tapi pengertiannya di sini taubih, yaitu ngomelin gitu ya. Jadi dikasih tahu, nggak tahu lu gue bilangin nggak bilangin sama aja lu kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu namanya kata-kata istifham ya, tapi ya artinya ngomelin kita ya. Nah artinya al-murad taubih gitu. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, sama aja kamu kasih tahu ya, kasih kabar yang menakutkan atau enggak. Yakni sawaun ya, mereka itu orang-orang kafir sama aja. Khawwabtahum am lam tuhawwibhum, kamu kasih takut apa berita yang menakutkan atau tidak gitu. La yu'minuna, tetap mereka itu enggak beriman. Artinya luala yusaddiquna, tidak mereka percaya, tetap doh ya. Jadi Allah ya kitab kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir kamu kasih tahu nggak kasih tahu sama aja ya gitu ya, tetap aja dia nggak mau beriman. Karena apa? Agsainahum ya, kami udah tutupin, kami ya sudah selimuti ya hati mereka itu dengan ya kegelapan gitu ya, nggak dapat petunjuk gitu. Ya itu ya. Nah ya, Abulis ini ya, ini dalam tafsir Abulis itu ya, dijelaskan seperti itu ya, Abulis As-Samarqandi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, kami ya menghidupkan ya orang yang udah mati ya, yang mati kami dapat menghidupkannya. Hai, artinya innallaha qadirun ala ihya'il mauta, artinya sungguhnya Allah itu sanggup, mampu untuk menghidupkan yang udah mati ya gitu. Apa aja itu yang udah mati, baik manusia, binatang apa semua, itu Allah sanggup ya ngidupin lagi biar dihidup gitu ya. Fi kulli anin, pada setiap waktu, setiap masa, kapan aja ya, mau siang malam kapan tuh Allah sanggup ngidupin yang udah mati gitu ya. Kama fi kisati ya, itu Uzair, sama seperti dalam Al-Qur'an itu cerita tentang Uzair
ya Uzair orang Bani Israil nih, ya ini Yahudi itu bilang Uzairu ibnullah, ya wakalatin Nasara Isa ibnullah gitu ya. Kalau ya orang Nasrani itu mengatakan ya Nabi Isa itu anak Allah, tapi orang Yahudi mengatakan Uzairu ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah, ya karena dia adalah salah satunya daripada ulama ya Bani Israil Yahudi, ya itu yang hafal Taurat, ya yang hafal Tauratnya tuh setelah Nabi Musa ya nggak ada ya meninggal. Nah jadi yang bisa apa tuh ngapal Taurat tuh ya kitab Tauratnya Nabi Musa hanya Uzair doangan. Hanya dikatakan oleh Yahudi siapa lagi kalau bukan dia itu anak Allah ya karena dia yang bisa gitu ya. Nah yang lain nggak bisa gitu ya. Nah ya jadi Uzairnya dalam Al-Quran tuh ya yang Allah kata ya faqalatil yahudu Uzairu ibnullah, ya kata orang Yahudi Uzair itu adalah anak Allah. Faqalatin Nasara Isa ibnullah, orang Nasrani bilang Isa itu adalah anak Allah gitu ya. Nah ini ya Allah menceritakan tuh bahwa Allah ya sanggup menghidupkan tuh orang yang mati ya kapan aja gitu. Nah ini Allah ceritakan dalam Al-Quran kama fi qissati Uzair, sebagaimana yang Allah ya ceritakan Uzair ini gitu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman au kallazi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun wa hiya khawiyatun ala urusiha gitu ya. Sudah ayatnya itu ya di surah Baqarah kalau nggak salah tuh ya. Nah gitu ya. Nah, ya Allah ceritakan tuh dalam Al-Quran au kallazi marra ya gitu ya. Ala qaryatin ya atau seperti liwatnya tuh Uzair di satu kampung tuh satu tempat gitu. Khawiyatun ala urusiha yang kosong dari penduduknya. Nah gimana tuh ceritanya? Qala ba'duhum, kata sebagian mereka para ulama, maknahu artinya ya gitu firman Allah ini ihya'i laisa ka ihya'i Namruz. Ya gitu ya menghidupkannya saya ini Allah itu menghidupkan tuh orang yang mati enggak sama ya seperti si Namrud menghidupkan orang tuh ya. Namrud tuh waktu zaman Nabi Ibrahim ya gitu ya Nabi Ibrahim dan ya waktu apa ya raja Namrud. Nah gitu ya. Nah ya waktu Ibrahim itu yang dihujah kepada Nabi Ibrahim Raja Namrud ya. Nah ya Tuhan saya kata Nabi Ibrahim itu yang dapat menghidupkan yang mati gitu ya. Nah kata Raja Namrud gue jangan bisa ya ngidupin gitu ya kata Raja Namrud ya. Nah gitu. Nah akhirnya tuh ya Namrud nah ya di sini dikata tuh ya dia tuh kahyain Namrud li'annahu qala izqala Ibrahimu, karena tuh ya. Nah dia bilang tuh ketika Nabi Ibrahim bilang innallaha yuhyil mauta ya sungguhnya Allah Tuhan saya itu dapat menghidupkan orang yang mati. Qala Namruzu, kata si Namrud ana uhyi, saya juga bisa ngidupin gitu ya. Namrud kama yuhyi rabbuka, sebagaimana Tuhanmu juga menghidupkan orang yang mati. Kata Namrud tuh Raja Namrud saya juga bisa. Nah, apa tuh? Gimana dia prakteknya? Maka nabi si jenihi unasun, di penjaranya tuh raja apa tuh ya Raja Namrud itu banyak beberapa orang ada di situ yang di penjara. Pak ukhriju ya gitu, maka dia keluarin tuh ya soalnya fakutila ba'duhum wa ursila ba'duhum, maka sebagian dibunuh yang sebagian dibebasin. Nah itu kata Namrud kok bisa ngidupin orang yang mati ya gitu ya. Nah mana? Nah itu orang yang di penjara dikeluarin ya, yang sebagian yang dibunuh ya kan mati tuh. Nah ini yang sebagian ya dilepas bebasin tuh ya, berarti kan gue bisa tuh ya. Ini yang ini gue matiin, gue bunuh, ini gitu ya. Nah gitu kan tuh waktu hujahnya Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud. Nah akhirnya Raja Namrud nggak sanggup. Nah ya Nabi Ibrahim bilang Tuhan saya adalah yang menjalankan matahari ya dari masyrik ke maghrib. Nah kan tak tibiha minal maghribi gitu ya. Nah Tuhan
Tuhan saya itu yang mendatangkan matahari terbit dari masyrik ke maghrib. Gitu kata Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim bilang kepada Ratu Namrud, ya Pak di biha minal maghrib, datengin sekarang. Ya, yang tadinya matahari dari sono kan, ya di timur ke barat. Nah, sekarang coba dari barat biar balikin ke sono. Jaga babu hitar lazi kapar gitu ya Al-Quran tuh. Nah jelaslah di situ dia nggak sanggup ya, kekafirannya tetap gitu ya, nggak sanggup ya. Bisa gak kalau tadi ngidupin matiin ya rindah, Nabi Ibrahim kata ya rindah gitu, yang atuh dibunuh yang atuh dilepas tuh ya. Lu bisa kan sang hidupin bisa matiin ya, yang dimatiin yang dibunuh ya, yang hidupin yang dilepas tuh gitu ya. Dah Nabi Ibrahim kata itu menang gitu. Nah sekarang atau lagi Tuhan saya yang datengin matahari itu, jalani matahari dari timur ke barat. Nah sekarang kamu balik dari barat ke ya. Nah nggak bisa dah tuh waktu hujahnya Nabi Ibrahim kepada Raja Amrus tuh gitu ya. Nah Pak dilihat tuh ya. Nah farsila ba'dahum faradallahu alaihi biqaulihi, maka Allah tolak tuh perkataannya dia tuh ya, Raja Amrus tuh ya gitu ya, dengan Allah menyentuhin ya si Uzair ini gitu ya. Nah gitu ya, faradallahu alaihi biqaulihi au kallazi marra ala qaryatin ila akhirih. Atau juga satu contoh lagi Allah kata ketika si Uzair ini liwat di suatu kampung ya gitu ya, wa hiya qawiyatun ala ursiha tuh ila akhirih ayat ai ihya'i laisa ka ihya'i Namrud. Kata Allah ya, saya menghidupkan tidak sama seperti menghidupkannya Raja Namrud, walakin ihya'i ka ihya'i Uzair ya gitu ya. Nah ya akan tetapi menghidupkannya saya ini seperti menghidupkannya Uzair nih. Ahya itu ba'da mi'ati sanatin ya, Allah tuh menghidupkan Uzair setelah Uzair Allah matikan selama 100 tahun itu ya. Nah ya 100 tahun tuh Allah matiin tuh Uzair. Kalau Ashabul Kahfi kan 309 tahun tuh ya gitu ya. Ashabul Kahfi ini Uzair ya 100 tahun tuh ya, dia 100 tahun tidur tuh Allah matiin di situ ya, 100 tahun tuh gitu ya. Ya gitu ya. Nah akhirnya itu tuh ba'da mi'ati sanatin. Qala ad-Dhahaku, berkata Imam ad-Dhahak, kana Uzair an-Nabi alaihi salatu wassalam. Uzair itu adalah seorang nabi. Ya, nabi itu dia nabi ya, seorang nabi ya. Kita ya, Nabi alaihi salatu wassalam fi Baitul Muqaddas ya, dia ada di Baitul Muqaddis atau Baitul Muqaddas ya, Baitul Maqdis. Nah, gitu. Wa qad kharabahu Buhtansar ya, sungguhnya dihancurin tuh kota Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dihancurin oleh Raja Buhtansar gitu. Wa qutila minhum sab'ina alfan, dibunuh dari penduduk tuh ya. Nah ya Baitul Maqdis tuh itu 70.000 orang. Wa usirra minhum sab'ina alfan, dan ditahan di penjara tuh 70.000 orang. Hai mim Bani Israel, artinya dari kalangan orang Bani Israel itu ya. Jadi yang dibunuh ya 70.000 dan yang ditawan 70.000 orang tuh ya, orang Bani Israel. Nah, pamarra Uzair ya, maka Uzair liwat tuh di situ di kampung itu tuh Baitul Maqdis. Pakola, maka kata Uzair ya, begitu lihat tuh udah kampung udah pada kosong ya, dia termasuk orang yang ditawan juga tuh ya Uzair. Begitu dia dibebasin tuh ya, nah diliwat satu kampung itu ya, di hatinya ngomong tuh anna yuhyi hadzihillahu ba'da mautiha ya. Kata Uzair, bagaimana Allah bisa menghidupkan ini orang kampung ini sesudah matinya ya, orang udah banyak pada mati di sini kosong ya, Allah menghidupkannya caranya gimana ya. Nah gitu ya, tuh kata si Uzair gitu ya. Nah itu ya.
Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas fi riwayatin Abi Saleh, yaitu dalam riwayat Abu Saleh, inna Bukhtansar ghaza Bani Israila, sungguhnya Bukhtansar itu memerangin kaum Bani Israel. Ya, fasabba minhum unasan katsiran, maka dia tawan tuh, ya, ditawan, ya, di antara Bani Israel itu, ya, orang yang banyak. Wa fihim Uzair, dan di antara tawanan itu masuk si Uzair tadi, gitu ya. Nah, gitu ya, gitu ya. Uzair ya Ibnu Sarahiyah, ya, Ibnu apa gitu ya. Nah, ya di antaranya tuh kasih wafihim Uzair Ibnu Sarahiyah, ya, gitu, Uzair bin Sarahiyah tuh. Wa kana min ulama'i Bani Israel, dan dia tuh Uzair termasuk dari kalangan ulama, ya, Bani Israel. Dia nabi, gitu ya. Faja abihim ila Babil, ya, gitu. Maka dia datang tuh si Uzair itu, ya, kepada mereka tuh ke kota Babilonia nih. Raja yauman lihajatin ila, ya, ila, ya, ila diari Hirqala, ya, Harqala, ya, Harqala, ya. Nah, maka dia keluar tuh dengan hajat untuk ke rumah, ya, gitu ya, Raja Hirqales tuh, ya. Gitu, ala sati Dajlah, yaitu di tepi laut, ya, atau juga sungai Dajlah tuh. Panazala, maka si Uzair, ya, berhenti turun di situ, ya, tahta zillis sajarah, di bawah pohonan, ya, neduh kita. Wa huwa ala himarihi, dia Uzair itu, ya, dengan keledainya tuh, himarnya, ya, dibawa himar kendaraan. Farabita himarahu, maka dia ikat tuh himarnya, gitu ya, tahta sajarah, di bawah pohon, ya. Jadi dia begitu dibebasin tuh, nah, dikeluar satu jalan, ya, ya, karena mau ketemuin Raja Hirakla tuh, Raja Hirqales, ya. Nah, dia mau ketemuin, nah, akhirnya dia berhenti di bawah pohon tuh, di neduh situ, ya. Nah, ya, dipunya himarnya diikat itu tata sajarah. Sumatopa bil qaryati, kemudian tuh si Uzair tawaf tuh keliling muter di kampung itu, ya, yang udah kosong tuh, nggak ada penghuninya, kosong gitu, ya. Palam yaraha sakinan, niaka Uzair nggak lihat di kampung itu ada penduduknya, ya, karena udah kosong tuh, udah diperangin sama raja tadi, gitu ya. Nah, ya, Raja Bukhtansar tuh, ya. Nah, bisu, ya, udah sepi, warnanya kosong. Wa hiya khawiyatun ala urusiha, yaitu, ya, enggak ada penghuninya, yaitu dikatakan dalam Quran khawiyatun, kosong, ala urusiha, atas penghuninya, ya, enggak ada datu penduduknya itu kampung, ya, habis sudah, ya. Wa qala ba'du ahli lughah, berkata sebagian ahli lughat, al khawiyah artinya khaliyah, ya, gitu, ya, gitu, ya, artinya nih khawiyah, ya. Nah, itu khaliyah, gitu, itu kata ahli lughah itu. Wa qala ba'duhum baqiyat hitanuha la suku fa alaiha, ya, kata sebagian tuh yang dikatakan khawiyah tuh artinya yang masih ada itu bangunannya aja, tapi udah nggak ada atapnya, ya, atasnya nggak ada, jadi tembok-temboknya aja itu, ya. Jadi kalau rumah kan, ya, atasnya udah kagak tuh, ya. Nah, ya, tinggal tembok-temboknya aja, itu katanya khawiyah begitu arti-artinya nih, ya. Nah, menurut arti lughahnya, gitu, ya. Fahiya hitanuha la, ya, suku alaiha. Patana walatina wal inaba, maka si Uzair petik tuh, makan, ya, di situ, yaitu buah tin dan buah inab, ya, buah tin, ya, dan buah inab, ya, sana, ya, dia daerah tuh, ya. Nah, ya, Palestina, ya, gitu, ya, Palestina emang yang terkenal tuh buah apa tuh, ya, buahannya yaitu zaitun dan watin tuh, watini was
zaitun ya, buah zaitun tuh ya, itu buah yang terkenal dalam Al-Qur'an kan, tuh ada surahnya, surat Wat-Tini waz zaitun ya, demi ya buah tin dan bunga zaitun gitu ya. Nah, ini dua buah ini yang banyak faedahnya ya gitu ya. Nah, kalau apa tuh ya, kalau tin itu buat obat-obat penyakit dalam gitu ya. Nah, kalau zaitun nah itu buat luar gitu ya. Ini tuh Allah selalu barengin tuh ya, buat tuh ya. Nah itu ya, buat tin tuh ya, buat tin yang kayak gitu tuh ya, yang ada biji-bijinya, tahu kan? Ya gitu ya. Nah, kalau kita dulu kayak buah awar-awar, ya, awar-awar itu kan kalau udah mateng kan, kalau kita pencet dalamnya kan banyak biji-bijinya tuh, ya kayak awar-awar gitu ya. Nah itu bermanfaat tuh ya, untuk menguatkan ya, nah ya penyakit-penyakit dalam tuh gitu ya, makanin ya, kita makan manis ya kan. Ya, bunyi manis. Kalau zaitun, wah, gituan apa tuh pahit, ya sepet gitu, ya. Kalau zaitun, karena zaitun tuh yang terkenal minyaknya, ya. Yang zaitun tuh, ya bagus buat, ya kulit tuh luar gitu, ya. Nah itu, ya. Nah itu, ya di apa tuh, ya di Palestina tuh. Nah itu ya, yang terkenal banyak tuh, ya penghasilannya itulah ya, tin dan zaitun tuh. Hanya Allah ya dalam Quran Wat-Tini waz zaituni waturi sinina fahazal waladil amin, itu ya. Allah bersumpah tuh Wat-Tini waz zaitun, demi ya buah tin dan buah zaitun tuh ya. Nah tuh buahan yang banyak manfaatnya. Jadi apa-apaan tuh ya, buahan yang tersebut dalam Al-Qur'an itu adalah ya termasuk ya satu buahan yang ya banyak manfaatnya gitu ya. Gitu kan. Nah itu ya seperti ruman ya, delima tuh kan ada tuh ya dalam Al-Qur'an kan gitu ya. Itu banyak manfaatnya, banyak khasiatnya gitu ya. Nah itu ya watin. Hanya ada satu faedah tuh, satu ya. Nah dikatakan hadis Nabi, siapa orang yang sering baca surah Wat-Tini waz zaituni, itu Allah beri kekuatan ya, keyakinan dan kesehatan. Gitu ya dalam ya tafsir tuh Al-Qur'an jana ya dikatakan tuh siapa orang yang sering ya melazimkan tuh baca Wat-Tini waz zaituni itu surat tin ya, Wat-Tini waz zaituni waturi sinina gitu ya. Nah itu ada hadis Rasulullah tuh ya pernah baca tuh waktu sholat maghrib ya, baca sholat tuh maghrib baca Wat-Tini tuh gitu ya. Nah kalau Sayyidina Umar nah itu baca ya setiap sholat isya ya. Nah itu baca Wat-Tini waz zaitun ya. Itu bakal Allah kalau kita mulazamahkan tuh ya, katanya Allah bakal berikan kita kekuatan dan kesehatan itu ya, jadi sehat kita ya. Nah ya obat tuh ya, obat dari ya penyakit itu ya, sembahyang isya ya. Nah bacalah ya, terus sembahyang maghrib ya, nah baca Wat-Tini ya gitu ya. Nah kalau Sayyidina Umar baca sholat isya tuh ya Wat-Tini dengan Inna anzal tuh ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Karena orang yang ya membaca surah Inna anzal tuh itu dapat pahala sama juga di ibadat di malam Lailatul Qadar gitu ya. Sehingga dapat tuh ya. Itulah ya faedah-faedah ya, kerjain ya gitu. Biar hadisnya dhaif enggak apa-apa, kerjain aja gitu ya. Jangan kita nyari hadis kuat gitu, kumpulin aja dah ya gitu ya. Nah gitu. Tukang rongsokan tuh gelas apa gitu dikumpulin, banyak punya duit jadinya. Jadi orang kaya. Oh, jadi orang kaya. Kalau kita kan milih. Iya gitu. Kalau kita kan gitu ya, gelas aqua tuh yang kotor ngapa masukin aja, cokin dijual, jadi ya duit banyaknya, duit kaya. Kalau kita kan milih udah, itu lu maunya yang apa ya, jual mobil, jual motor, maunya gitu kagak dapet gitu, jadi nggak punya duit, gitu. Nah begitu juga nanti kita suruh di akhirat kan gitu, di akhirat kan kita caranya di sini.
Ya, ya akhirat nyarinya di mana? Ya di sini nyarinya, bukan di sono. Ya, di sini sih kita kumpulin aja tuh. Kalau ada hadisnya Imam Nawawi itu dalam Al-Azkarnya, apabila datang kepada kamu berita tuh, ya satu hadis, ya dari Allah atau dari Rasul, ya gitu. Sekalipun tuh hadisnya tuh dhaif itu kerjain. Gitu ya, itu kata Imam Nawawi gitu. Hanya kita perlu tuh ngumpulin ya rentar sono dah baru milihnya. Sekarang kita nah aja, jangan kita kosong di sini. Kalau kita nggak pilih-pilih gitu, kita nggak kerjain. Nah di sini udah dah nggak kerjain, kosong jadinya ya. Ini karung yang kita bawa nggak diisinya, terus sono isinya apaan? Ini kan kita isiin tuh yang gitu. Oh ya ada ya, yang ngomong juga orangnya orang. Ya, orang gedean yang ngomong, orang kaya juga kan. Ya, gitu kan. Ya, itu Nabi, ya. Nabi bilang gitu, ya. Nah, ya amalin, kerjain gitu, ya. Nah, buat ngumpulin ya, ngumpulin pahala gitu ya. Kapan lagi kalau kita nggak kerjain sekarang, apalagi bulan puasa gini ya, kita baca Inna Anzal ya, itu baca Watini, baca surah apa Al-Kafirun, apa itu adalah surah-surah yang mengandung daripada fadilah yang banyak artinya gitu kan. Nah ya gitu ya, cari meskipun tuh hadisnya hadis dhaif ya, di dalam kitab apa tuh tafsir ya, Mu'tazilah tuh ya. Nah itu dia ada tuh hadis-hadis itu dibawain tuh ya, Al-Kasab Imam Zamakhsyari ya gitu ya. Itu dalam tafsir loh orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah kan menafsirkan ayat Quran kan biroi ya, dengan pikiran bukannya dengan hadis ya, gitu. Nah dia tuh masukin tuh hadis-hadis dhaif tuh ya, di apa ya, di dalam tafsirnya itu tafsir Al-Kasab gitu ya, kan gitu kan. Orang Mu'tazilah tuh bukannya orang ya yang akidahnya beda dengan kita ya, kita orang apa ahli sunnah jamaah. Nah kalau dia Mu'tazilah beda gitu ya. Nah gitu ya. Nah tapi dia tuh dalam tafsirnya banyak tuh ya memasukin tuh hadis-hadis ya yang dikatakan hadis dhaif gitu ya. Tuh ya, tuh orang ya yang menafsirkan beroi itu gitu ya, dengan tafsir pemikiran otak kita ya. Ya, kan ada tafsir maksur, tafsir makul ya. Tafsir maksur tuh tafsir yang ditafsirkan dengan hadis ya, kayak seperti tafsir Imam At-Tabari. Nah itu tafsir dengan hadisnya ayat ini ya, ditafsirkan dengan hadis Nabi, hadisnya apa gitu ya. Itu namanya tafsir bil maksur ya, atau juga Jalaluddin As-Suyuti itu ya dalam ya tafsirnya ya gitu ya. Nah ya Durrul Mansur, nah gitu. Nah itu menafsirkan bil maksur. Nah ya, nah kalau Imam Zamakhsyari ya berapa di dalam kitabnya itu Al-Kasab, Imam apa tuh ya, ya Al-Kabir tuh ya, itu ya dalam apa tuh tafsir Al-Kabir. Nah itu biroi, yaitu dengan pemikirannya gitu, jadi sesuai dengan otak akal kita gitu ya. Nah menafsirkannya, nah itu mereka tuh banyak membawakan hadis-hadis yang ya dhaif itu ya, padahal dia orang-orang ya ahli fikir gitu ya. Nah itu ya, nah inilah ya, jadi ya di sini katanya tuh begitu tuh si Uzair tuh masuk di kampung itu ya, dia putar tuh di kampung, dimutar aja itu kosong katanya, nggak ada penghuninya, yang tinggal tuh bangunan-bangunan doang. Nah gitu. Nah kemudian dia memetik tuh ya buatin dan inab ya, buatin dan inab tuh anggur ya, anggur ya, ambil tuh gitu ya. Suma roja'a ila himarihi, kemudian si Uzair kembali ke ya kepada himarnya tuh ya, kendaraan dia tuh ya. Nah fajalasa, maka diduduk di situ dengan di himarnya tuh ya. Nah liyakula min tilkal fakihah ya, untuk dia mau makan tuh, duduk situ mau makan buahan yang dia petik tadi, anggur ya dengan tin ya, buat tin tuh ya si kita ya, mentil kalpakiha. Suma asara min zalikal inab pasaribahu, kemudian si Uzair nih meres tuh
ya ngejus. Kalau kita dijus tuh dipunya inab, ya anggurnya dijus, diperas itu, ya pasari bahu, maka hasilnya diminum, ya. Kemudian ya summa ja'ala fadlatin fi silatin wa fadlal asira fi zakki itu, ya. Nah kemudian ya lebihnya dari buatin tuh, ya yang dipetik buatin yang lebihnya itu ditaruh di kantong sila, ya gitu, keneron, ya gitu, ya gitu. Nah wafadlal asir, dan lebihan daripada peresan anggur tadi, jus anggur tuh lebihnya yang selesai dimakan itu ditaruh pizaki, yaitu di girbah. Ya, kalau kita taruh di buat ember gitu, ya. Nah, zaki itu tempat ya girbah tuh, ya orang dulu kan, ya kulit kulit kambing itu dijadikan buat tempat air, kayak kita ke ember, ya dulu kan belum ada plastik. Gitu, ya. Jadi kulit kambing, ya, habis yang udah dijemur kering, nah dibikinin ya kayak timba, kayak ember lah, buat naro ambil air. Nah sisanya tuh peresan anggur sama si Uzair, nah ditaruh di situ, ya. Nah kalau buatin tadi, ya, nah itu ditaruh pisil latin, ya. Kalau kita ya kresek datu di keneron, ya taruh di situ sisanya. Nah gitu, ya. Nah, ya bisa gitu. Summa nazara ilal Korea. Kemudian si Uzair lihat, mandang, ya kepada kampung nih kosong, udah begini, orangnya habis tuh, ya udah diperangin dari Raja Bukhtansor tuh, ya habis tuh orangnya nazar Korea. Fata'ajjaba min kasrati hamliha wa pana'i ahliha, ya maka si Uzair heran, ya kagum karena banyaknya nih hamliha, ya beban-beban di situ, artinya tuh puing-puing apa itu banyak di situ, waduh, ya. Nah gitu kan, wapana i ahliha, dan udah binasa habis tuh penghuninya, orang yang nggak ada tuh kampung, tinggal ya bangun-bangunannya aja tinggal, ya nah puing-puingnya aja tuh gitu. Qala, kemudian si Uzair bilang, anna yuki hazihillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkannya, ya kampung ini sesudah matinya kampung ini, ya nggak ada penduduknya, nggak apa, ya kosong, gimana tuh Allah bakal ngidupinnya gimana gitu, kata si Uzair nih gitu. Walam ya suka fil ba'si, tapi si Uzair enggak ragu dalam bangkit kubur, ya dipercaya gitu, ya gitu, ya sama seperti Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim kan waktu nanya itu sama Allah, kaifa yukil mauta, kata Allah, ya apalam tu'min, gitu, ya gitu, ya. Nah satu Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang yang udah mati, yang tulangnya udah berantakan apa semua gitu, ya. Nah kata Allah jawab, alam tu'min, emang kamu nggak percaya? Bukan, kata Nabi Ibrahim, walakin lihat ma'inna qalbi, ya saya nanya begini, ya karena untuk mantepin hati saya biar mantep gitu, ya gimana. Nah akhirnya kan Allah contohin tuh, ya kepada Nabi Ibrahim, apa tuh, khuz arba'atan minat tayri fasurhunna, ya bi ila jabalin summad'unna ya'tina kasa'ya gitu, ya. Nah kemudian tuh kata Allah, khuz arba'atan minat tayri, ambil tuh 4 macam, ya dari binatang, ya unggas tuh, ya ada burung, ya ada ayam, ya bebek gitu, ya ambil situ dah, ya. Nah tuh 4 macam tuh, nanya pasurunna, ya gitu, ila jabalin, jadikanlah semuanya itu di gunung, artinya tuh potong palanya, kata Allah tuh jangan dipotong, jangan jangan dihancurin palanya gitu, taruh dah nih, ini pala ayam, ya pala burung, pala bebek, ya pala soang mungkin gitu, ya 4 macam tuh. Nah gitu, ya. Nah ini dagingnya dituin, diaduk,
Ya, campur atuh. Ini ya daging ayam, burung apa semua campurin dari situ udah. Ya, kata Allah apa sumat uhunna. Ya, kemudian kamu panggil nanti. Ya, satu persatu tuh. Ya, gitu. Kamu panggil nih, gitu. Manune yakti nakasa ya. Kata Allah tuh nanti dia datang pada kamu tuh jalan datang, gitu. Ya, begitu dipanggil tuh udah dihancurin, udah begitu campur udah semua. Nah, dipanggil burung, mari datang. Dagingnya nempel jadi satu, ya ayam gitu ya. Nah itulah ya kata Allah ya, begitu saya bakal ngidupin orang yang mati tuh, yang tulangnya dagingnya kita kan udah hancur ya mungkin ya daging orang-orang yang dulu berapa ratus tahun udah nempel di sini nih. Ya, ada yang udah nempel di sini nih. Ya, karena ini kan dari tanah. Ya, yang bekas dikuburin, apa, nah tanahnya dia ambil, dibikinin batu. Ya, kan gitu. Ya, bikinin ubin, ya. Nah, atau juga yang dibikinin tempayan, Cep. Iya, kan gitu. Ya, ada cerita dulu tempayan nangis. Gitu, ya. Ada malam-malam tuh tempayan nangis, ya, gitu. Ya, kenapa? Ya mungkin itu ada daging, ya, bekas orang yang mati di situ, ya, masuk ke tanah itu, ya. Gitu ya, dia terseksa atau apa kan kita nggak tahu tuh ya. Nah, yang dengar tuh ya orang-orang ini ya, yang Allah bukakan tuh hatinya kasap itu dengar tuh ada tempayan nangis gitu ya. Kenapa ya, dari apa tuh daging dia mungkin yang udah ratusan tahun kan ya, tanahnya kan diambil ya, kayak kita batu bata tuh kan dari mana tuh, dari Cikarang, dari mana kan diambil tuh itu. Nah dulu suno mungkin kan sebelum banyak orang ya gitu ya. Nah yang mati situ ya gitu. Oh sekarang tuh kayak yang longsor tuh gitu kan menjadi satu tuh ya, yang nggak ketemu dicari ya, gitu. Nah tanahnya dia ambil bikinin ya, bikinin kuali ya, bikinin ya tempayan, bikinin kendi kan gitu ya. Nah tuh ya. Nah ya Allah tuh ya kasih keyakinan kepada Nabi Ibrahim begitu ya. Sumad'una ya, sumad'uhunna yatina kasaya. Kemudian kamu panggil mereka tuh nanti dia datang tuh gitu. Nah begitu juga Uzair nih ya gitu. Nah Uzair tuh ya waktu diduduk habis makan tuh buatin ya, diminum tuh perasan anggur di situ. Nah cuma diduduk di bawah pohonan ya, terlintas di hatinya, liatin di kampung udah nggak ada orangnya, habis sudah. Nah terlintas ya Allah menghidupkannya, ntar bagaimana ya. Nah gitu kan terlintas di hatinya. Ini dikatakan walam yasukka fil ba'si, si Uzair enggak apa ragu untuk bangkit daripada kubur gitu ya. Dia yakin, dipercaya nanti Allah bakal bangkitin. Nah teman nih yang namanya di dunia yang udah kosong begini, dari mana nanti Allah bakal ya hidupin tuh ya. Nah Allah tuh ya bakal ya hidupin lagi nanti kampung-kampung yang kosong, yang mati gitu kan. Nah kita aja kan tanah yang kosong aja kalau kehujanan tumbuh apaan? Itu kan gua apa tuh ya, puhunan-puhunan ya gitu ya. Nah begitu tuh hujan aja tumbuh tuh, ada pohon bayam, pohon ini pada tuh siapa yang nanam ya. Ada waktu hujan doang kan tumbuh tuh Allah kasih itu ya, ngempang dulu kering, begitu ada airnya langsung ada ikan kan gitu ya. Lu kan pernah tuh ya yang panas 7 bulan ya, yang udah pada peletak ngapa tuh ya, nggak ada air yang sedikit, begitu ada airnya ya rendam langsung ada yang nenggak ya, tarikan apaan Cep gitu ya, kan sepet kan nggak habis, apa tuh dari mana, padahal waktu keringnya begitu kan kita lihat ya. Nah itulah ya Allah ya mampu tuh ya bikin seperti itu untuk ya mengimarahkan lagi, ramein lagi tuh ya kampung tempat yang tadinya kosong ya. Nah jadi rame lagi tuh ya. Si Uzair heran begitu tuh gitu, walam ya suka fil ba'si walakin ya gitu. Nah ya ukibbu ayyuriyahullahu ya kaifa yuhyil mauta, akan tetapi kata Uzair, saya pengen Allah memperlihatkan kepada saya ini bagaimana Allah menghidupkan orang yang udah mati
Ya, kata Uzair nih, nggak ragu nanti bakal kita dibangkitin kubur. Nah, teman saya pengen bagaimana tuh Allah menghidupkan orang yang udah mati, gitu, ya. Nah, yakil mautatu. Falamma takallama Uzair zalika, ya, tatkala Uzair ngomong begitu tuh, bagaimana Allah tuh ngidupinnya, nama bizalikal maudii, ya, gitu. Maka Uzair tuh tidur di tempat itu, ya, lamanya siapa, ya, fa amatahullahu mi'ata fi manamihi mi'ata amin, maka Allah, ya, matiin dalam tidurnya dia itu selama 100 tahun. Lama, ya. Kalau Ashabul Kahfi 309 tahun, 300 tahun tuh, ya. Itu Ashabul Kahfi itu salah sami'at sinina wazdadu tis'a, gitu, ya. Kalau, ya gitu kan tidur tuh, ya, Ashabul Kahfi tidur di goanya tuh, ya, 300 tahun. Itu 300 tahun Masehi. Ya, Allah tambahin, ya, wazdadu tis'a, ditambahin jadi 309. Yang 9 itu hitungan Hijriah. Ya, jadi kalau hitungan Hijriah itu 309, kalau hitungan Masehi 300. Jadi kalau 300 tuh, ya, gitu. Hanya 100 tahun itu, ya, itu beda, dapat kalau Hijriahnya jadi 103, gitu, ya. Jadi 300 berarti 309, 3 tuh, ya. Itu kalau Hijriah bedanya, gitu, ya. Nah, hanya Allah tambahin tuh salah mi'ati sinina wazdadu tis'a, gitu. Jadi 300 ditambah 9, 300 Masehi, ya. Nah, 9 kalau hitungan Hijriah, gitu tuh, ya. Nah, itu, ya. Nah, ini si Uzair, nah dia itu tidur loh, Allah bikin fi manamihi mi'ata amin. Dia mati itu, dia tidur, yaitu 100 tahun tuh, ya. Nggak ngapa-ngapa tuh Allah pelihara, ya, gitu, ya. Nah, hanya kalau kita tidur berarti kan kita mati, ya, itu, ya, gitu. Fimanamiha tuh tidur kita tuh. Hanya kalau kita tidur tuh royan kita tuh luar sono naik, ya, bukan roh kita, ya. Kalau kita masih hidup ini, ya, kalau masih hidup gitu tuh kan begitu kita tidur kan blok, saya nggak tahu kan, nggak tahu apa, itu bukan roh kita yang keluar. Kalau roh kita keluar mati. Ya. Nah, jadi royan. Nah, kalau si Uzair, ya, si Ashabul Kahfi emang Allah cabut tuh, gitu, ya, cabut ruhnya, ya, matiin, ya. Nah, teman Allah pelihara dia, ya. Nah, badannya, ya, nggak rusak, nggak apa. Nah, kalau kayak gitu kan nggak dipelihara badan kan, ya, nggak usah sih 100 tahun, ya, setahun aja juga ya habis sudah, ya, kalau nggak dipelihara. Nah, kalau dia jangan dipelihara sama Allah tuh, ya, 300 tahun tuh. Wa yukal wa nukal libuhum zatal yamini wa zatas simal, ya, kata Allah kan di surah Kahfi tuh, ya, kalau balikin tuh dia, ya, ntar ke kanan, ntar ke kiri, ya, kayak kita tidur kan, gitu, ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita deh, ya, nah royan kita tuh, royan tuh bayangan daripada ruh kita, ya. Jadi ruh kita masih tetap. Nah, royan kita begitu mata kita tuh pulas, hati kita pulas, naik tuh yang kita ngatas, ya, ke ke aras Allah sono, ya. Kalau kita tuh orang yang bersih, ya, itu bisa sampai ke sono, ya, hati kita bersih, ya, badan kita bersih. Hanya dianjurin sama Rasulullah kan kalau kita mau tidur, ya, punya wudu, ya, supaya badan kita tuh bersih, gitu kan. Badan bersih tuh punya wudu. Nah, juga hati kita bersih. Hati kita bersih tuh, ya, lagi mau tidur, ya, itu kita istighfar. Itu, ya. Ya, Nabi kata man awa ila firasihi fastaghfara, gitu. Siapa orang yang datang ke tempat tidurnya, dia istighfar, Allah ampunin dosanya sekalipun banyaknya seperti busa di laut, atau setumpukan pasir yang ada di dunia, atau seperti banyaknya daunan puhunan. Ya, kita dianjurin sama Rasulullah tuh kalau mau tidur istighfar, ya, biar hati kita bersih, ya, nggak punya dosa. Begitu. Nah, badan kita bersih, kita wuduin,
ya itu Sinten. Nah supaya tuh ya roh kita tuh ya kalau kita pulas naik ke atas sono ya bisa sampai ke aras. Nah itu nanti kita kan bisa jadi ketemu tuh kita ngimpi ya ngimpi ini. Nah itu kan antara ya mungkin kita ngimpi antara yang orang masih hidup atau yang udah mati kan ya kalau kita tidur gitu ya kita tidur yang udah mati kadang kita ketemu ya entar para aulia kan gitu kalau itu berarti kan para ulama aulia atau orang tua kita ya atau teman kita atau siapa tuh kan gitu. Nah baik yang hidup atau yang mati. Nah ya karena kalau yang hidup itu sama-sama royannya tuh naik ketemu sana. Nah kalau yang udah mati itu rohnya ya roh dia. Jadi rohnya orang yang mati itu nah kita bisa ketemu karena apa ya sama-sama kita bersih. Nah kalau kita nggak bersih nggak bisa ketemu ya kita tidur tuh ya nggak istighfar ya nggak punya wudu kan gitu. Nah itu akhirnya jadi ya ngimpinya diuber-uber itu jaga ya mau tidur tuh ya ngimpi ntar diuber-uber ini tahu-tahu yang nggak enak. Nah gitu itu karena kekotoran ya diri kita nih hati kita gitu ya. Ya Rasulullah tuh anjurin kalau kita mau tidur yaitu dalam hadis tuh man awa ila firasihi itu fastaghfara ya siapa yang datang ke tempat tidurnya nah dia istighfar tuh ya cukup kita astagfirullahalazim kita minta ya doa. Nah kita tuh itu lah. Nah baru kita baca ya doa mau tidur atau bismikallahumma kan. Nah itu ya nah gitu ya hampir lagi kita sambil tidur sambil berzikir kan ya nungguin pulas kan gitu. Nah itu ya dalam hadis sampai kata siapa orang yang tidur ya dia berzikir tuh lama kita pegang tasbih dah gitu ya kita pulas kita punya wudu tasbih kita jatuh kita pulas nggak tahu itu diterusin sama malaikat sampai kita bangun ya dapat nilai gitu. Tapi kalau kita nggak punya wudu kagak ya itu ya nggak diterusin tuh malaikat ya. Kalau kita tidur kan kita punya wudu nih kita pegang dah tasbih kita baca apaan deh tasbih gitu dah ya subhanallah atau apa kita pegang kan pulas tuh lepas kan. Nah kita tahu nah ya begitu kita bangun ngendusin ya nah dilepas tuh malaikat ya lama kita belum bangun itu diterusin sama malaikat tuh zikir kita tuh gitu ya tuh ya argonya jalan argonya jalan tapi ngimpi kalau beneran itu yang kenyataan dan ngimpi kencing doang ya pun bisa ngimpiin ya ngimpi kencingin pun bisa bener ya ngimpi kencing nggak salah kayak atau jatuh ini jatuh udah busak aja tuh kenyataan iya nah itu lah ya mimpi ya dengan kesucian kebersihan ya hati kita ya itulah kita bisa ya ketemu hanya para aulia yang bisa ngimpi kepada wali-wali kepada malaikat kepada nabi gitu. Nah itu kan karena ya kebersihan dari hati-hati mereka nih gitu ya. Karena kalau hati kita bersih udah bisa tuh kita ya ketemu tuh sama ya gitu anak tuh ya para aulia atau para nabi para malaikat itu ya. Itu kalau hati kita bersih. Tapi kalau hati kita kotor kayaknya dalam kita tidur nah itulah perlu kita bersihkan hati supaya ngimpi-ngimpi kita tuh ya ngimpi gitu. Kalau kita ngimpi kotor itu nanti ada su ahlam ya yang masuk tuh itu hayalan-hayalan setan ya yang masuk ke kita ya entar yang serem atau yang enggak serem kan gitu ya. Kalau dari hayalan setan kan kita ngimpi ada yang serem kan jalan sono ya gitu enggak tahu pulang yang serem ya yang serem tempat tadi juga ya yang enggak serem dikasih ya setan itu ada khasu ahlam ya namanya kembang tidur gitu ya karena enggak bersihnya. Kalau bersih itu hati kita bersih ya punya wudu badan kita bersih tempat yang bersih kita tidur itu udah pasti kita bakal ketemu tuh orang-orang yang baik ya gitu ya. Nggak tuh orang tua kita ya kan. Kalau orang yang ngimpi ketemu orang tua itu nggak bisa dikelabuin sama setan itu iya benar
ya nggak bisa dikelabuin setan, ya gitu. Kalau kita ngimpi orang tua, ya jarang kan, atau nggak pernah, Belum pernah. ya. Iya, awak kita mati, nyak kita mati, ya. Ya kita ngimpiin nggak? Ya, itu kan. Ngimpi nggak? Ngimpi kita nyak ketemu awak gitu, ya. Agak kan? Susah, ya. Nggak gampang karena itu yang hakiki. Itu beritanya benar tuh ya. Benar, nggak bakal bohong, ya. Karena nggak bisa dikelabuin setan, itu, ya. Itu kalau orang yang, ya tidur tuh ngimpi ketemu orang tua, itu benar, ya. Itu. Ini susah kan? Sama kita ketemu tuh para aulia, para nabi, ambia, itu sama kan gitu, ya. Tuh ya, ya kita bagaimana mau ketemu yang lebih tinggi gitu sama orang tua kita aja, ya, susah, ya, gitu, ya, kenapa ya kurang, ya, ikatan batin gitu tuh kepada orang tua kurang dekat. Iya, ya karena ikatan batin kita tuh sama orang tua kurang dekat, ya, jadi nggak bisa nyambung, itu, ya, ini susah, ya, nggak usah kita jauh-jauh tuh mimpi yang sana sama abahnya kita aja dulu dah, ini saya kita, ya, nah, ya, itu buat kenyataan mimpi, ya, karena mimpi itu, ya, satu apa tuh, ya, majuzun min arba'ina juz'an minan nubuwah, ya, kata Nabi, mimpi itu adalah merupakan satu bagian daripada 40 bagian dari kenabian. Ya, Nabi kan mimpi itu laqad sadaqallahu ru'ya, ya gitu kan. Itunya Allah kasih Nabi mimpi itu untuk mendapatkan kota, ya Madinah apa kota Mekah itu, mendudukan kota Mekah tuh. Itu. Ya, itu kenyataannya benar kan di tahun 8 Hijriah. Nah, Nabi masuk, ya gitu ke Mekah tuh dalam keadaan menang apa semua, enggak ada perlawanan. Nah, tahun 7 Hijriah, 6 bulan waktunya Nabi akhirnya eksor tuh, ya ditahan sama orang-orang kafir Quraisy tuh di Hudaybiyah kan, gitu, yang ada bai'atur ridwan, ya gitu, allazina yubayyi'una tahta syajarah, ya Quran tuh gitu, ya mereka buat bai'at tuh, ya di bawah pohon itu gitu, ya bai'atur ridwan. Gitu. Nah, ya, inilah ya, jadi ya, ya untuk mendapatkan kebersihan hati nih gitu ya, kita bisa dapat seperti itu ya. Nah, kemudian sini Allah matikan tuh ya si Uzair itu ya. Nah, falamma takallama Uzair zalika, tatkala Uzair bilang seperti itu ya, nah bizalikal mai amatahullahu fi manamihi mi'ata amin. Ya, Allah matikan itu si Uzair di tempat itu ya 100 tahun gitu. Pak amata himarahu, juga Allah matiin dipunya himarnya, ya yang diikat di pohonan tuh. Jadi Uzairnya mati, himarnya juga mati sama gitu ya. Suma ba'asahu Allahu ya fi akhirin nahari, kemudian Allah hidupin lagi ya si Uzair itu pada akhir siang, ya gitu ya, akhir siang tuh ya. Nah, wa mana'ahu Allahu fi hali mautihi an absarin nasi wasiwa wa tuyur. Allah pelihara tuh si Uzair ya, dan ya apa tuh himarnya dalam keadaan matinya dia itu Allah pelihara dari pandangan manusia. Ada orang nggak lihat, jadi di situ nggak kelihatan orang gitu ya. Jadi kalau orang liwat tuh nggak lihat tuh, ada situ ada orang yang lagi tidur gitu ya. Nah, absarun nas wasiwa dan juga binatang buas ya gitu ya, wat tuyur dan burung-burung tuh. Nah, kalau dilihat sama binatang buas kan dimakan kan gitu, atau burung kan dipatokin tuh udah mati. Ini Allah pelihara ya, sama seperti juga Ashabul Kahfi kan itu juga ya Allah pelihara tuh ya. Nah tuh ya, jadi Uzair tidur tuh di bawah pohon di situ. Nah itu Allah ya pelihara tuh, nggak kejauhan tuh, nggak ada yang lihat orang, dan juga binatang-binatang tuh nggak ada yang lihat. Nah, falamma ba'asahu Allahu sab'a ya sami'a sautan ya. Tatkala Allah hidupin tuh si Uzair ya, Allah bangunin Uzair gitu. Sami'a sautan, didengar ada suara tuh
Ya begitu dibangun ngendusin, ya ada suara. Apa tuh? Kam labista ya Uzair. Ya, yakni kam makas tapi naumika gitu ya. Karena kamu labista, berapa lama kamu diam ya si Uzair gitu ya, atau juga artinya berapa lama kamu tidur, kamu tidur di sini berapa lama gitu ya. Nah, Zair binomika qala kawat Zuhair labistu yauman ya, saya tidur 1 hari gitu ya, karena waktu masih pagi, kalau kasih dia ngantuk tidur. Nah begitu dingendusin ya, dah sore matahari gitu ya. Nah yauman. Nah suma nazara ila syamsi, kemudian si Uzair lihat ke matahari nih ya, qad baqiya minha ya, masih ada tuh, berarti belum sehari kan. Nah gitu ya, karena matahari belum terbenam ya. Kalau matahari ya udah terbenam 1 hari, nanti begitu dilihat lah masih ada matahari. Nah sehingga dikatakan waqala awwa'da yaum ya. Jadi saya tidur di sini ya itu 1 hari atau setengah hari, karena masih ada ya matahari itu gitu ya. Nah kam labista tuh qala yauman aw ba'da yaum. Faqala lahu, maka dikatakan pada dia Uzair, wal labista mi'ata amin, bahkan kamu tidur, kamu diam di sini 100 tahun. Ya, lama ya. Berapa presiden? Setahun ya. Tuh ya, labista ya mi'ata amin tuh. Yakni ya labista mayitan mi'ata amin. Artinya kamu diam di sini tuh dalam keadaan mati 100 tahun. Nah, gitu ya. Summa akhbarahu liya'tabira. Kemudian Allah ya kasih tahu tuh, beritakan liya'tabira supaya si Uzair jadikan sebagai pelajaran gitu ya. Nah, ya, itibar. Faqala, kata Allah, coba ya kalau nggak apa tuh ya, nggak percaya tuh 100 tahun. Nah Allah suruh panzur ila ya panzur ila ta'amika, coba kamu lihat tuh ya kepada makanan kamu yang kamu bawa tuh ya, buatin tadi ya dengan peresan anggur tuh ya. Nah itu yang di kantong kresek ya, nah itu buatin nang di girbah tuh. Nah itu perasan anggur tuh gitu ya. Nah gitu ya. Ya panzur ya ila ta'amika, yakni al-fakihatu, buah-buahan, wa sarabika, dan minuman kamu, lam yatasanna, yakni lam yataghayyar, dia itu enggak berubah. Ya 100 tahun tuh minuman nggak basi ya, itu yo itu sehari aja udah basi ya 100 tahun tuh ya nggak basi ya. Nah buahan buatin 100 tahun ya nggak kering kan gitu ya. Nah itu Allah ya, lam yatasana lam yataghayyar. Nah panu dia, maka ada suara panggilan lagi, aninzur ila himarika. Nah sekarang perhatiin tuh himar kamu. Nah himar ini belum hidup ya, kalau belum hidupin tuh gitu ya, himar tuh gitu ya, himarika tuh. Nah ya, faizan huwa izamun ya baidun taluhu gitu. Nah ketika itu waktu si Uzair ini lihat kepada himarnya, dilihat tuh himarnya tinggal tulang-tulangnya aja ya, nggak ada dagingnya, nggak apa tuh, tinggal tulang-tulang aja tuh ya. Izamun baidun ya, tulang yang warna putih ya. Nah tuh ya, ada tulang aja putih tuh ya. Taluhu ya, yang mengkilap itu ya. Nah waktu ya dilihat tuh, nah ya punya tulang himarnya tuh putih ya, kelihatan mencorong kilap gitu ya. Taluhu tuh wakon taparrokot ausaluhu, sungguhnya udah bisa tuh dipunya sendi-sendinya
ya gitu ya, jadi udah nggak nyambung ya, sendine dah ya, udah bisa ya, udah nggak ada dagingnya gitu ya. Ya orang gitu juga nanti di kuburan ya, dagingnya kagak ya, tinggal tulang kita doang kan, tinggal tulangnya ya yang masih ya bagus ya, ya masih rapi, ada yang udah berantakan, ada ya, tinggal ya, nah kuasaan Allah dah ya, yang berantakan ya, karena orang tuh setiap masuk ke kuburan ya ada domatul kubri ya, ada pelukan kubur. Nanya sehingga tuh orang nanti di kuburan itu ya, kalau tukang gali kuburan dah ya sering ketemu dah tuh ya, yang tulangnya ya ngumpul di kepala, yang tulangnya ngumpul di tengah-tengah ya, ada kepala ya, adanya di tengah nih ya gitu, ada yang di kaki kan, masing-masing dah tuh ya gitu, entah apa tuh ya, nggak tahu dah tuh ya. Itu rahasia Allah, itu ada ya, ada yang utuh ya, melonjor aja seperti gitu, teman-teman ada ya, kan kapannya mah ya dagingnya ya, bahkan tetap masih tuh sono gitu ya, kan gitu ya. Itu karena domatul kubri ya, pelukan kubur, setiap orang tuh datang dipeluk sama kuburan ya gitu. Jadi ada peluk sayang, ada peluk gemes gitu. Ya mungkin kalau yang peluk gemes tuh yang itu, yang berantakan dah tuh ya, yang gitu ya, kan gitu ya, kayak kita peluk anak kecil tuh kan untuk sayang kan, kita gitu, tapi dia nggak kesakitan kan gitu ya. Nah tapi kalau peluknya kumpul kan lihat lo, rasain gitu. Nah kita juga di kuburan gitu juga, kok kenapa orang dipeluk ya, kita mau kuburan ya, karena kita nih sama sejenis ya, kita kan dari tanah juga. Nah kita udah lama nggak ke sono ya, itu ditungguin kapan sih nih ya didateng, dia belum mau datang. Nah begitu didateng ya, kita datang, nah ya sampai kita baru ketemu orang pergi ya, aja kemana ketemu begitu kemudian kita peluk dia. Wah gitu. Nah kita gitu juga sama kuburan, karena kita dari tanah. Nah tanah tuh ngarepin minha khalaqnakum wa fiha ya, ya nukhrijukum kan gitu ya, ya, ya. Kita kan dari tanah, nanti dari tanah kita dimasukin, dikeluarin tuh ya dari tanah. Nah itu ya, begitu kita sampai di sono, nah langsung nih dia nih yang gue tungguin ya itu. Nah kalau tungguin yang enak kan gitu, mandi dia kan diharapin kita gitu ya, mana tuh ya acep, mana out gitu ya, begitu sampai suruh, nah ini dia ya dipeluk tuh ya, kalau lo kemana aja ya, nggak temu udah berapa tahun, 60 tahun ya, kan gitu ya. Itu udah 60 tahun nih nggak ketemu-temu sama tanah, begitu kita sampai di sono kangen banget dia ya, nah gitu ya, yang 60 yang 80 ya, kangen lah peluk itu. Nah teman ya, jangan sampai peluknya gemes ya, lu lama-lama ngapain aja gitu. Ngapain aja lu gitu, gua tungguin ya. Nah gitu, yang gitu gemes tuh ya, bisa-bisa digituin tuh blak dah ya, nah lu ya gencet tuh gitu nih gini gitu ya. Nah ini ditekan pala kita tuh ya, dari pala mau ke kaki gitu. Nah sini gitu ya, ada yang kakinya aja ke sono, kepala sono ya, nah juga kepalanya yang ke sono ya. Nah itulah masing-masing nanti ada juga yang pelukannya, mungkin yang pelukannya ya sayang tuh, nah itulah ya utuh tuh dia sono gitu ya, nggak berantakan tulangnya gitu ya. Hanya siap-siap aja kita ya, itu bakal disambut ya sama apa tuh, sama kuburan ya, karena kuburan kangen sama kita udah lama ya nggak ketemu gitu ya. Siap-siap ya, biar apa tuh ya, kita datang ke sono dia nah siap gitu ya, disambut kita dengan enak apa semua ya, jangan sambut dengan kesel. Tuh ada domatul kubri ya, disebutnya tuh sama Nabi domatul kubri ya, Nabi Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri
wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah itu Nabi kan selalu doa tuh nggak pernah tinggal ya. Kata Siti Aisyah tuh Nabi nggak pernah tinggal tuh baca doa tuh itu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr itu ya. Yang aku berlindung daripada azab kubur. Nah azab di antara azab kubur itulah domatul qabri tadi itu ya. Ya kan ada pelukan sayang, pelukan gemes gitu ya. Nah itulah kita berlindung ya min azabnya. Itu kan alam barzah itu kan lama ya. Iya. Ada yang sekarang udah dikubur ratusan tahun. Iya. Apakah azab kubur terus berlangsung itu selama ini? Iya Kak, itu yang dipeluk itu sih sebentar. Jadi baru sampai doang. Itu. Jadi kalau kita kan orang baru pulang nih, ketemu, nah kita peluk lah gitu ya. Udah, habis itu sih enggak ya. Enggak gitu. Nah, baru kan nanti ada proses itu Anda ya, ada pertanyaan apa semua. Nah itunya kalau kita ya termasuk yang enak ya, nah itulah ya kuburan tuh dibukakan kita tuh ya, bebas kita di situ. Nah kalau memang kitanya enggak apa tuh ya banyak masalah ya, nah itu kita jadi di situ jadi dikubur tuh sempit. Hanya tuh sampai Nabi kata sempitnya kubur sama juga nih nanti tulang iga kita ini begini ya itu ya saking digencetnya tuh itu jadi sempit itu ya itu sampai gini itu ya nah, antara nih tulang iga kita tuh ya nah gitu tuh saking fitnya. Hanya Nabi ajarin kita doa ada tuh gitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Lama kita di sono kan ya di kuburan tuh kan lama ya. Nah tinggal kita lah ya enak apa enggak enak ya yang gitu ya. Ya Nabi katakan dalam hadis ad-dunya mir'atul akhirah ya itu Nabi katakan tuh ad-dunya mir'atul akhirah, dunia ini cerminnya akhirat ya itu kan dunia ini cerminnya akhirat. Nih gimana tuh kalau akhirat ya kalau kita mau akhirat nih mau kita enak apa nah di dunia biar enak, jangan banyak masalah, jangan banyak ini. Kalau kita di dunia ini banyak masalah, ya di sono ya banyak masalah lagi, ya karena banyak yang nuntut, banyak yang minta, banyak yang grembengin, gitu. Nah kalau di dunia kita nggak banyak masalah seperti itu kan bebas, itu, ya, itu, ya, ini jangan banyak salah. Kalau kesini kita banyak utang, banyak apa, banyak orang yang kita sakitin, yang kita ini, nah lo, ya begitu sampai sono. Ya, nah kita dituntut itu, ya, itu ya. Nah kita adunya miratul akhirat. Jadi akhirat kita tuh enak apa enggak enak, tinggal kita pikirin di dunia, gitu ya, gitu ya, itu ya, gitu. Rumah kita bagus apa jelek di sono, ya bagaimana di dunia itu ya nah gitu ya kalau di dunia kita tuh bagus siapa cakep nah di sini pasti cakep itu nah bawalah ya amal-amal ya yang baik tuh ya gitu ya. Nah terus ya jadi si ya Uzair ini tuh ya setelah tuh Allah ya bangkitkan tuh apa bangunin dia. Nah kemudian Allah suruh lihat unzur ila himarika tuh coba lihat kepada himar kamu fa izan huwa izamun widun. Ketika itu dia lihat ada tulang yang warna putih taluku ya nah bersinar tuh ya gitu. Wakon tafarraqat awsaluhu udah berpisah di punya sendi-sendinya. Suma sami'at sautan. Ya, kemudian si Uzair dengan lagi ada suara nih. Faqala. Ya, maka tuh suara bilang, ya ayyuhal izamul baliyah. Inni ja'iluka himaran. Gitu ya ada suara tuh ayyuhal izamal baliyah wahai tulang yang udah hancur ya ini jailuka himaran saya jadikan kamu ini himar kembali tuh fal takun zaujan maka jadilah kamu tuh bersatu ya kita ya gitu yang udah berantakan sunuh kemari nah satu lagi itu ya nah tulang kita juga gitu juga ntar kan udah kuburan tuh udah jadi satu yang ke sono yang kemana yang mati dalam laut ya mati dalam laut kan ya tulangnya di mana dimakan ikan apa semua tuh ya tuh kan yang dibakar tuh
ya yang di apa ya udah bakar udah jadi abu abunya buang sono. Nah itu kan udah gitu, nanti Allah kumpulin lagi ya nggak dibuang-buang sono ya udah tiup angin sono mana gitu ya kumpul lagi dan lagi orang panggilin. Nah ya kumpul lagi gitu ya itu nggak ada yang kurang ya itu ya laki tuh yang disunatin balik lagi nanti nggak disunat tuh yang udah kulit yang disunatin tuh kan udah kemana tahu ya kemana tuh adanya nempel lagi nanti nempel lagi gitu ya tahu di mana dah tuh tahun berapa sunat dulu dia dibuang di mana gitu datang tuh kumpul lagi gitu. Nah ya nggak kalau nggak kumpul lagi kurang iya berarti kurang tubuh kita iya lah wis nggak ini nggak ada tutupnya ini Allah kutubin lagi balik lagi gitu ya tuh ya nah tabarakatuh tuh gitu ya nah ya ayyuhal izamul waliya ini ja'iluka himaran fal takun zaujan maka jadilah kamu bersatu fajtama'na ya maka bersatulah dia wasa'a ba'duha ila ba'din maka berjalanlah ya sebagian dengan sebagiannya tuh artinya sebagian tuh panggil tuh yang kayak Nabi Ibrahim panggil sumadunahunna ya'tina kasaya kemudian kamu panggil nah nanti dia ya datang tuh ya gituannya tuh ya badannya tuh binatang tadi tuh yang 4 macam nah itu dipanggilin nama Ibrahim ayam kambing apa tuh bebek burung nah datang tuh tulangnya apa tuh ya tulangnya dagingnya ya gitu nggak ketukar enggak ya kali ketukar nih daging ayam ya adanya di bebek enggak kamu tuh ya gitu ya nah ini gitu juga tuh ya Allah suruh tuh itu wasa'a ba'duha ila ba'din hatta istaqarra ya kullu syai'in mawdi'ahu sehingga tinggallah diamlah setiap sesuatu di tempatnya ya enggak salah tempat kali daging ke apa tuh ya daging paha tuh adanya di belakang di dada kagak tetap tuh nih daging dada sini ayam mau gitu kan burung nanti apa daging paha kali pas salah nempel ya kagak ya gitu ya bimodi summa basato lahul jilda kemudian Allah bukakan tuh ya hamparin itu kulit ya buat bungkus nih wanu pihapi hisuh dan Allah tiup padanya tuh ruh faizan huwa qaimun ya yan haku ya nah begitu tuh udah tiup ruh bangun tuh diri tuh himar ya dan dia itu ya bersuara tuh ya yan haku tuh bersuara tuh gitu ya faqarra Uzairun sajidan di saat itulah ya si Uzair ya tunduk turun sujud dia kepada Allah ya nah lihat tuh ya kejadian itu tuh begitu ya tuh ya Allah buktiin tuh kepada si Uzair karena dia tadi heran gimana Allah bakal ngidupin lagi ini kampung yang udah rusak udah berantakan gitu nah Allah contohin pada dirinya kan nih tuh lihat tuh ya makanan yang dibawa nggak berubah ya nah gitu kan nah dirinya tidur 100 tahun nggak berubah kan gitu ya terus tuh gitu ya sampai himarnya tuh ya buktiin tuh Allah kasih inilah ya buat ya kekuatan ya iman ya gitu ya nah gitu ya yang takayat tuh himaran palakun zaujan gitu kemudian misalkan ini summa basatal jida wa nufi hasur faizan wa qaimun yan haku faqarra Uzair sajidan waqala inda zalika dan kata Uzair ketika itu a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir ya a'lamu ya saya yakin ya
gitu ya. Alima bermakna yakin nih ya, apalul yakin, bukan alima bermakna tahu ya. Alima tuh ya, apalul yakin suno dinahu tuh ya gitu. A'lamu, saya yakin, annallaha ala kulli syai'in qadir ya. Saya yakin bahwa Allah ya sanggup ya atas segala sesuatu. Allah sanggup tuh ya apaan aja gitu. Itu kata zahir gitu ya. Yang qadir. Sana arbauna wasinu auladihi mi'ata wa isruna ya. Uzair waktu itu dibangkitin nama Allah, dia kan tidur 100 tahun. Dia dibangkitin nama Allah tuh dihidupin umur 40 tahun. Ya, ukuran orang 40 tahun. Ya, gitu. Nah, dipulang tuh ke rumahnya gitu. Wa auladuhu tuh anaknya umurnya mi'atan wa isruna. Anaknya umurnya 120. Tuh, ya, tuh anak-anaknya kan. Dia ya 40 tuh, umur 40 gitu ya. Nah, anaknya umur 120. Siapa lo? Ya, gitu, nggak dikenalin tuh ya. Loh, summa jaa ila baiti walam ya'rifuhu. Kemudian dia datang ke rumahnya tuh si Uzair, mereka nggak kenal dia. Ya, nah mati 100 tahun, nah ketemu 100 tahun, kemana? Tahu-tahu pulang masih muda, 40 tahun. Gitu, ya. Nah mereka nggak tahu siapa tuh, gitu. Summa arafahum nafsahu, ya. Kemudian ya dia kenalin dirinya, si Uzair. Saya ini Uzair, gitu, ya. Oh ya, anak aja 140 120 ya. Waktu dia tinggal tuh berarti anaknya baru 20 tahun ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya, arafa nafsahu wa hukiya alaihil qissata ya, dan dia diceritain tuh, artinya wahaka alaihi ya al-qissata ya, dia ceritakan tuh kepada anak-anaknya tuh, keluarganya itu cerita nih ya. Nah inilah begini katanya gitu ya. Nah inilah ya cerita untuk ya membawa ya keimanan kita nih ya, kita yakin bahwa kita nanti di kuburan bakal ya dibangkitin tuh ya, yang bakal apa udah mati habis aja begitu kagak ya, biar kata tulang kita di mana tuh ya dihancur-hancurin, dipotong-potong kayaknya sekarang kan ya, mutilasi ya. Yang itu kan dipisahin sono enggak, nanti apa tuh di hari kiamat tetap itu ya, di satu buang sono buang sini, yang dibakar, yang dimakan ikan, yang apa tuh semua itu semua Allah ya kembalikan lagi semua. Allah kuasa ya, Allah mampu ya, belum ada aja Allah bikin bisa sampai lagi ngulang ya, gampangan dah gitu ya. Hanya kita yakin dah ya bahwa Allah tuh ya bakal bangkitin kita nih dari kubur. Kita dikuburin habis tuh udah puluhan tahun, badan kita habis apa semua ya, tapi itu bakal ya bangkit lagi ya. Nah ini yang penting ya, siapin aja dah bekal ya. Manda kolal qabra bila zadin pakaan nama raqibal bahra bila sapinatin tuh ya, kata Abu Bakar Siddiq ya. Manda kolal qabra bila zadin, masuk ke kuburan nggak bawa bekal itu sama juga ngarungin lautan tanpa ya perahu, nggak kayak kapal, udah jalan aja berenang tuh ya. Ya repot dah ya, bawa dah bekal ya, biar banyak, kumpulin aja ya, jangan macem-macem dah, kita kumpulin aja dah, yarin orang mau kata ya gitu ya, tuh botol aqua ya kotor ngapa murah, yarin dah, kumpulin aja gitu ya, kata bid'ah lah ngapa, biarin aja kumpulin. Kita yang penting tuh ada dasarnya dari ya para ulama, karena ya dalam satu ya itu riwayat ya, nanti Allah bakal berikan tuh ya pahala apa yang dikatakan oleh ulama kalau kita kerjain. Jadi kalau yang wajib Allah yang langsung kasih pahala sama kita. Kalau yang sunnah kita kerjain itu Rasulullah kalau kasih ya, karena Rasulullah kan yang nyuruhin kita kerjain yang sunnah-sunnah tuh, nanti Allah yang kasih tuh nih ya, sama juga kayak dana kali gitu ya, jadi dari Allah langsung ya. Nah kemudian dikasih tuh bawahannya nih, nah dari Nabi, nah itu dikasih nanti para ulama-ulama nih, lu yang bagiin
Gitu. Jadi ulama tuh ngomong baca nih, ya siapa yang baca nih, siapa yang kerjain ini, siapa yang ya kan gitu. Nah itu nanti ulama tuh yang kasih nih dulu lu kerjain ini, gue bilangin lu kerjain nih. Nah sekarang nih upahnya, tuh ya ulama yang upain, nggak jadi nabi nggak, gitu. Karena ulama yang nyuruhin gitu. Hanya kalau ada dasar-dasarnya itu dari kitab gini ulama yang gini. Ini kalau kitab-kitab gini kan ulama nggak bakal bohong, ya, ulama nggak bakal bohong gitu. Kalau ulama bohong nih kitabnya udah, ya nggak terbit udah, ya dihancurin, dibakar. Itu ya itu. Jadi kalau kata ulama nih siapa yang baca ini ya dapat pahala segini gitu. Ah itu kan bukan hadis ya bukan, ya kalau kita kan gitu, ya itu bukan hadis itu, ya Imam Syafi'i yang ngomong kan gitu, ya atau juga yang lain ngomong gitu. Gunawas yang ngomong, Gunawas. Ya Gunawas tuh ilah Firdaus, ya gitu, ya Gunawas. Nabi ada lah, siapa yang ngomong, ya gitu. Berarti dia memang jabatannya punya karangan, kitab, begitu tanggung jawab dia. Ini apa yang dikatakan di sini, ya, ulama nih dia tanggung jawab nanti, diminta pertanggungjawabannya sama Allah, ya. Jadi kalau kita kerjain itu, ya, karena ini tuh, itu, ya, minta suruh panggil, itu, ya, ini kumpulin aja dah, ya, kita mumpung masih ada punya waktu, itu, ya, sisa umur, ya, sisa umur cari sisa-sisanya nggak apa-apa, kumpulin aja dah, ya, gitu, ya. Kalau kita nungguin yang begitu kapan? Nih bulan puasa aja udah tinggal, ya 2/3 dah. Ini udah 11 kan, udah 11, nah tinggal 2/3. Nah kalau kita nggak kumpulin yang begini, nggak tahun depan kalau nggak bisa ada jaminan, ya nggak bisa jaminan, ya kalau kagak, ya siapa tahu kan gitu, ya gitu kita tahu, ya gitu, ya kita menungguin ntar aja tahun depan, wah kelamaan, ya gitu, ya nah sisa dah, ya sisa umur kita, ya mungkin ya, terusannya ya, jadi si Uzair begitu dia kembali ke keluarganya itu mereka nggak kenal, kemudian si Uzair kenalin dirinya, ya diceritakan tuh ya kejadian seperti ini. Nah ini diterangkan dalam tafsir Abul Lis As-Samarqandi gitu ya. Nah kurang puas cari di sono, ya ceritanya. Iyalah kalau kita kurang puas cari sono, ya itu Abul Lis As-Samarqandi. Ya, itu pengarang tuh kitab itu ya. Dia punya apa tuh? Punya mazhab dia. Ya, yang tulisan Jandi punya mazhab dia, ada sendiri. Ya, itu ya, bukan orang barangan. Itu. Ya, itu kitabnya gitu ya. Banyak karangan-karangan dia tuh Abul Lis As-Samarqandi itu gitu. Ya. Ini kalau yang tadi suratin sama Ina Anjana, iya. bisa kalau lagi Ramadan ini kan udah ada jadwal gitu. Nah, ya jadi bawa di tahajud apa di duha gitu? Ya di mana aja dah, gitu aja bayang sunat. Iya sunat kan kayak qobliyah ba'diyah kan? Kan ada waktu itu, ya. Qobliyah ba'diyah. Nah, iya kalau yang fardu kan nah ada umpama kan gitu ya. Nah yang bayang sunahnya dah qobliyah ba'diyah ya. Nah kita bawa itu ya kapan aja qobliyah ba'diyah gitu kan. Nih tuh ya itu tuh ada ya ada manfaatnya tuh gitu yang kita kerjain dah. Kalau untuk ada hadis meskipun tuh hadisnya lemah, orang yang mulazamah kan baca watini itu Allah kasih ya kekuatan iman dan kesehatan. Nah kita kerjain aja ya. Ya, itu kita percaya itu hadis Nabi yang ngomong kan gitu ya. Kalau tentang riwayatnya sih dhaif atau apa itu sih penilaian kita. Ya. Itu tuh hadis kan dasarnya dari Nabi. Ya, teman ya periwayatnya, ya perawinya gitu ya. Ya jadi kita dengar dari siapa gitu. Ini Nabi ngomong gitu ya, siapa yang baca nih kali ini, nah gitu ya. Nah kemudian si Aud ngomong begitu,
Lo gue tahu banget lo orangnya begitu banget gitu ya. Kagak mungkin kan gitu. Padahal Ya. Nabi yang ngomong bener. Ya, padahal kan Nabi yang ngomong, cuman Aud dengar gitu. Ya. Nah Aud dengar kan gitu, dibilangin Cep itu, coba tuh ngono aja begitu, kagak mungkin gitu. Ya. Ya, iya kan gitu. Nanya, jadinya tuh apa? Doib gitu. Iya, gitu. Ya, itu kan gitu. Kalau hadisnya sih benar dari Nabi. Kan ada doib itu kan ada doib matan, ada doib perawi. Gitu. Nah kalau doib matan emang bukan dari Nabi kan gitu ya. Kalau doib matan, nah kalau doib perawi hadisnya dari Nabi, emang yang ngomong gitu ya, bener kagak. Nah kita tahu nu batu berita nu sono no ya, ada tabrakan sono, yang ngomong siapa kan gitu ya, yang bilang yang tukang gituan, tukang banyol, tukang apa ya, lu kata siapa tuh ada tabrakan di sono, nah, itu segini ya dia lu dengerin gitu ya kan gitu. Nah gitu ada situ juga gitu, ya peneliti hadis tuh gitu. Nah kalau kayak itu sekarang sih gimana? Nah kita nggak bisa telitinya apa, nah adanya di kitab kan gitu. Nah kalau emang ada di kitab ya itu berarti kan ulama-ulama kan udah baca. Ini macam kayak kitab kamu begini ya, nah kan udah lebih 100 tahun nih kitab ini, itu ulama udah baca loh, udah pasti itu. Nah kalau emang tuh nggak benar ya udah dicoret-coret gitu. Ya udah nggak laku gitu. Nah ya deh gitu ya. Nah gitu aja gitu ya. Nah jadi kita ya kumpulin aja dah ya kebaikan-kebaikan tuh kita pegang tuh perkataan Imam Nawawi, apabila datang berita sampai kepada kamu tuh baik dari Allah atau dari Nabi, kerjain walau marratan tuh ya, kata Imam Nawawi, sekalipun sekali gitu ya kita kerjain ya, liyakuna ahlan lidzalika ya, supaya kita masuk bilangannya tuh ya. Kalau kita udah kerjain kan kita ya udah masuk kan, iya udah daftar gitu ya, meskipun nggak kuliah juga anda daftar aja Cep. Kan ada lah. Iya kan ada, iya udah masuk udah daftar, tidak kuliah gitu, tapi nama gue kan ada cuno. Gitu gitu ya, itu ya, nah itu ya gitu, nah itu ya gitu. Nah ya Abu Lista Samarqandi itu menceritakan dalam tafsirnya dia tuh ya. Nah inna wa qaulu ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ya. Ayat berikutnya Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kami menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang mereka telah dahulukan ya. Yang kita telah dahulukan, kita udah duluin, itu dicatat sama Allah, artinya yang kita udah kerjain ya. Jadi apa yang kita udah kerjain itu udah ada catatannya sama Allah gitu ya, gitu ya. Itu Allah dah ada catatannya minal a'mali itu, dari kerjaan-kerjaan yang kita kerjain, min khairin wa syarrin, baik buruknya ya. Yang baik udah ada catatan sama Allah, yang ya yang jelek ada udah tuh ya. Dah lo udah catat tuh wanak tubuh mah qaddamu tuh yang udah ya. Udah kita apa tuh udah duluin sono gitu. Itu jadi milik kita tuh udah. Wa asarahum, kemudian peninggalannya, bekasnya yang bekas kita kerjain. Nah ya, nah itu nanti dilanjutin sama orang. Nah itu bekasnya namanya itu ya, itu yang kita nih kerjain. Nah kemudian orang ngikutin kita. Nah itu bekasnya. Nah itu kita dapat juga nanti. Iya, kalau kasih tuh itu ya. Nah, ya, apa yang kita kerjain tuh, nah orang ngikutin, nah dapat, ya, baik berupa omongan, ya, atau perbuatan, kerjaan, itu. Termasuk yang jelek, Hah? termasuk yang jelek. Ngapa? Yang jelek juga seperti itu juga. Di apanya tuh? Hah? Yang jelek. Dinilai. Ya, iya nilai lagi. Ya, nilai itu yang kita kerjain. Jadi apa tuh? Ya. Nah, yang kita kerjain tuh diikuti sama orang. Nah, bagus apa jelek? Kalau orang ngikutin yang jelek, ya kita dapat yang jelek. Ya. Orang ngikutin yang bagus, ya yang bagus kita dapat. Itu, ya. Hanya Nabi dalam hadis Nabi ij'alu miftahan lil khairi.
Nabi kata jadikanlah kamu sponsor dalam kebaikan. Miftah itu kunci, ya, sponsor, ya, dalam kebaikan, ya, supaya kita wanak tubuh makodamu nih. Ya, kalau kita sponsor kan dalam kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan, nah kita yuk, ya, kita yang paling dulu gitu, ya. Nah kan jadi kan nanti orang kan, ya, nah ikutin. Wah ini, ya, karena dasarnya awalnya si Ano, nah gitu, ikutin tuh. Ya, gitu. Lu kalau iftahan lil khair, ini jangan jadi iftahan besar. Ya, yang jelek jadi sponsor. Itu. Ya, orang memanggil orkes kita yang bawain. Iya, bawain salon, bawain apa tuh bikinin panggung. Ya gitu, ya. Nah, itu kan yang iftahan besar. Bagian. Iya, iyalah. Gitu, ya. Nah, yang iftahan lil khair gitu, ya. Sponsor kebaikan, ya. Ini ngapain nih? Mau ngapain nih? Wah, ini acara Maulid. Ayo dah, ayo gitu, ya. Maju kita gitu. Nah kan jadi apa tuh, ya, bisa gitu kan, meskipun kita nggak kayak duit pakai tenaga gitu. Nah nanti kan setelah kita kagak kan jadi satu kenangan. Dulu sih masih ada diet nih, kalau kita mau Maulid, wah udah habis banget aja dah. Gitu kan. Tuh, ya, itu tuh iftahan lil khair ada nilainya. Itu nanti Allah tulis wa asarahum, ya, bekas-bekasnya peninggalan kita tuh gitu, ya. Nah tuh, ya, wanak tubuh maqaddamu wa asarahum, apa yang kita udah duluin sono udah ada sama Allah, ya, kita udah kirimin sono, kita udah kerjain apa semua udah ada tuh. Nah, ya, nah terus lagi wa asarahum ay ma sannu min sunnatin hasanatin aw sayyiatin. Asaruhum tuh artinya yang mereka laksanakan suatu sunnah yang baik atau sunnah yang jelek, ya, sunnah yang baik. Nah itu Allah tulis. Nah sunnah yang jelek gitu juga. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man sanna sunnatan fil islami hasanatan yu'malu biha min ba'dihi," ya, gitu. "Kana lahu ajruha wa mislu ajru man amila biha min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un." Ya, Rasulullah SAW bersabda nih, siapa orang yang mensunahkan, ya, di dalam Islam ini satu sunnah yang baik, ya, jadi kita kerjain nih satu kerjaan yang bagus, gitu, ya. Nggak mau ngapain kita nih sponsorin, ya, yang baik, kita kumpulin orang, ya, kita ajak zikir, kita ajak apa, nah nanti kan itu kan yang bagus kan. Nah gitu, ya. Nah, ya, sanatan pisang, ya. Nah, yuk malu biha bim ba'dihi. Kemudian orang terusin tuh, orang kerdain sesudah kita nggak ada. Ya, kitanya nggak ada tuh, bim ba'dihi tuh sesudah nggak ada kita tuh terusin. Gitu, ya. Nah, itu kan sponsor kita tuh. Yuk malu biha tuh bim ba'dihi kana lahu ajruha. Maka orang itu dapat pahalanya tuh. Ya, kita apa tuh orang kerjain, ya, kita bilangin, kita ajak. Nah setelah kita kagak, orang kerjain terusin, gitu, ya. Ini kayak kita ngaji begini, ya, kan gitu. Yang udah kagak tuh, ya, masih dapat, ya, karena kita masih jalan, ya. Dulu, ya, dia kan pada ngaji tuh, ya, Ramadan, ya, yang harian ada, gitu, selama, ya, masih ada begini, dapat dia, ya, dapat jatah. Maksud yang jarang-jarang apa? Ya, meskipun jarang-jarang ya nanti juga gajinya jarang juga lagi. Jarang-jarang, banyak menghibur. Nah jarang-jarang masuk digajinya tuh sebulan pol. Itu, digaji dilihatin nih sebulan teman berapa hari, teman 3 hari. Orang-orang dapat 300.000, dia dapat 3.000. Lumayan. Masih lumayan, masih ada. Gitu. Hanya kalau yang namanya ngaji tuh jangan berhenti. Ya cuti aja. Ntar daftar lagi. Nah iyalah. Kalau cuti kan dapat bayar apa tuh? Bayar semester bayar. Nggak bayar lah. Ini cuti doang kagak bayar. Nggak laporan, nggak apa. Ya, gitu. Kemana nih orang cuti? Ya, berapa tahun? Cutinya lama banget bisa angus. Ya, nggak apa-apa. Kalau cuti sih emang udah biasa. Ya, gitu. Cuman jangan berhenti. Kalau berhenti coret.
Nah iya, nah ngundurin diri. Namanya udah nggak ada. Hah? Namanya udah nggak ada. Ya nggak ada lagi nanti gitu. Ini jangan berhenti. Kan ada juga orang yang udah kelamaan dibosen. Nah udah dibosen, dibosen ngaji. Ya, gitu nanti coret itu. Kayak nyariin, lu nggak ngaji-ngaji, nah, lagi repot. Gitu. Ya, repot apaan tahu kan gitu. Ya nggak apa-apa, cuti itu kan namanya cuti. Kan ini tuh. Ya, laporan tuh mau panitia. Laporan sama Iban. Pan gue nggak masuk nih. Gitu. Cuti gitu. Ya cuti gitu, ya. Oh ya jangan berhenti dah gitu ya. Ya jangan ada tuh di hati tuh pengen berhenti ya, berhenti ngaji, nah ya berhenti belajar, jangan ya, itu nggak bagus. Bahkan kita harus berterima kasih, bersyukur sama Allah masih tanemin ya di hati kita masih ada kepengenan belajar gitu ya. Itu masih ada kepengenan belajar. Kan banyak orang yang udah nggak kepengenan belajar aja, ya udah nggak pengen aja dah, kan gitu ya. Udah segen aja, ya mau ngapain juga anda segen aja. Nah ya, kalau kita masih ada meskipun jarang-jarang, ya masih ada Allah kasih, ya. Jangan kelamaan, kan gitu, ya. Karena berhenti ngaji paling gampang daripada mulainya. Ya, gitu kan, ya. Kalau mau berhenti ngaji kan gampang. Iya, 2 kali 3 kali nggak masuk kan ada. Udah nggak enak, gitu. Gitu. Nah, itu ya. Jadi wanak tubuh makodamu asarahum nih peninggalan kita nih. Sanatu Nabi kita mansana sunatan fil Islami. Siapa yang membuat satu perbuatan yang bagus dalam Islam, yuk malu biha mimwadihi yang dikerjain orang sesudah dia. Kana lahu ajruha wa mislu ajruman amila biha. Dia mendapatkan pahalanya dan pahala ya dari kerjaan orang itu min ghairi ayan kusamin ujurihim sayun, enggak dikurangin sedikit pun pahala mereka tuh orang yang ngerjain. Kan kita dapat jatuh dari dia. Nah, ya dari orang itu. Nah, kemudian orang itu enggak dikurangin. Ya, kalau duit kan kita kurangin. Tuh orang dapat duit ya 300.000, nah kita minta ya kurang jadinya kan. Nah, kalau pahala sama Allah kagak, nggak begitu. Dia dapat 300.000, nah udah 300.000 meskipun tuh ya dibagi orang gitu tetap di segitu jatuh dia gitu ya. Yang kayak itu sama jadi sayun. Nah kemudian kebalikannya, waman sanna fil islami sunnatan sayyiatan, siapa yang mensponsor ini berbuat suatu perbuatan yang jelek, yuk malu biha mimwadihi, dikerjain orang tuh perbuatan yang jelek itu sesudah dia nggak ada tuh nanti fa inna alaihi wizruha, maka orang itu tuh mendapat dosanya wa wizruman amila biha, dan juga dosa orang yang ngerjain min ghairi ayyan kusamin auzarihim sayun, kagak dikurangin sedikit pun dosa orang itu. Jadi kalau kita sponsorin tuh yang jelek, nah itu kita dosa. Nah kemudian orang terusin gitu, nah kita dapat jatah dari orang itu ya. Kita bikinin tempat nih buat orang apa tuh, orang pada duduk ngobrol di situ ya, nyeritain orang ya, gibah ya, atau juga pada main gapli kan gitu ya. Kita sediain di situ kan. Nah itu kan ya gitu ya, dapat itu kita bikinin, dapat dosa. Nah orang yang nempatin di situ ya, nah dapat juga. Ya, kita dapat juga tuh jatuhnya. Iya, dia kerjain dosa di situ. Nah, kita dibagi tuh dosanya. Kalau kita tobat, iya dia dapat lagi. Kalau kita tobat, Hah? Iya, kalau udah tobat tuh berusakin tempatnya. Iya, rusakin dulu. Kita yang bikin tuh. Umpama kita bikin tempat tongkrongan, gubuk gitu dah. Ya, buat ngobrol, buat apa, pada main gapling apa situ. Nah, kita mau berhenti nih. Udah bakar dulu datu tempat, bersihin. Jadi orang kan nggak terusin, kita nggak dapet. Nah kalau kita demenin gitu, udah aku udah nggak kuat nih, lu aja terusin ya. Diwarisin. Warisan. Nah wis gue udah nggak kuat nih, gue nggak bisa jalan dah kesana. Iya nggak bisa jalan gitu, dah lu aja dah yang gituin. Terusin. Nah enak itu udah tanam saham. Jangan ya, maunya rusakin dah tuh, ngapa rusakin? Udah nggak kuat kemarin.
Nah, itu ya, gitu ya. Jadi itu Allah nggak akan kurangin tuh dosa atau pahala yang ya kita berbuat dan orang lain yang ngikutin tuh ya. Itu kan jadi sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah terus galir tuh ya selama tuh. Iya, selama ada ya gitu ya. Selama ada tuh diterusin dah tuh jangan tuh ya. Nah, abisin dah gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, itu ya. Awalihim syai'un qala qaumun yuktabu asarahum ay khatawatihim ilal masjidi. Kata sebagian kaum tuh itu yang ditulis asarahum ya, asar kita tuh apaan? Yaitu khawatihim ya ilal masjidi, yaitu langkah-langkah kita ke masjid itu ya. Ini sebagian pendapat mengatakan wa asarahum tuh. Jadi Allah tulis apa yang kita udah kerjain dan juga langkah-langkah kita tuh. Kita mau ke masjid nih, jalan sono tuh yang bekas kita ngelangkain tuh ke masjid berapa banyak tuh jauhnya langkah kita. Nah, itu ditulis tuh gitu katanya. Jadi ya asarahum tuh diartikan langkah tuh sebagian gitu ya. Karena kalau kita ngelangkah dari rumah ke masjid nih dalam keadaan punya wudu, nah itu kan Allah angkat derajat kita, Allah ampusin dosa kita kan gitu ya. Nah itu ya. Jadi semakin tuh ya jauh kita berangkat tuh ke masjid, semakin banyak ya asar kita tuh ya, langkah kita tuh gitu ya. Itu ya pendapat dari sebagian gitu. Nah, warwiya an Nabi Sa'idil Al-Khudri qala, sampai sini dulu dah ya gitu ya. Nanti masih nih ya tulisannya lagi ya, wallahu alam situ warwiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min awaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yantahiyatun la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.